Oke, di video kali ini saya akan UBL instan ya, sampai ke custom ROM. Ini UBL instan ini untuk HP Redmi Note 4 Snapdragon ya. Oke, dan ini masih posisi UBL masih terkunci ya. Kita cek di setelan pengembang, opsi pengembang, lalu Mi Unlock. Nah, ini masih terkunci, dan ini perangkatnya ini Note 4 Mido ya, Snapdragon Note 4. Nah, ini Redmi Note 4, lalu ini octa-core. Oke, langkah pertama ini kita matikan dulu HP-nya. Lalu file yang dibutuhkan itu pertama driver USB untuk Qualcomm ya. Jika silahkan diinstal. Ini nanti saya taruh di deskripsi ya linknya. Terus apalagi ya, Mi Flash Beta, dan yang paling penting ini Redmi Note 4 Mido Unlock ROM. Jadi ini ROM-nya sudah UBL instan. Lalu Precisit dan Appender nanti filenya di memory card ya. Oke, maaf mungkin tutorial ini tidak beraturan ya, tapi kalau kalian sudah pernah mengerjakan mungkin tidak bingung ya. Oke, pertama ini caranya kita lepas dulu untuk pada bagian baterai. Kita mode test point ya, mode IDL 9008. Dengan ini test point ini posisi USB nanti nancap ya. Maaf, saya tidak punya tripod ini. Intinya gini ya, nanti kita hubungkan gini, lalu tangan satunya itu menghubungkan USB nya. Oke, nanti saya videokan ya jika sudah terhubung. Saya tidak bisa video langsung. Oke, ini sudah terhubung ya. Kita cek untuk di Mi Flash Tool apakah sudah connect. Kita klik refresh. Oke, sudah terhubung. Ini clean all, lalu kita pilih filenya ya. Ini filenya saya taruh di desktop ya. Mana tadi? Nah, ini Redmi Note 4X Mido. Note 4 sama 4X sama saja ya, yang penting Mido. Oke, sudah, kita klik flash. Nah, ini flash sudah berjalan ya. Mungkin bagi pemula ini cukup membingungkan ya tutorial saya ini. Saya yang terpenting ini filenya ya, dan langkah-langkahnya. Oke, silahkan tunggu saja, tidak terlalu lama, 10 menit mungkin sudah selesai nih. Oke, nah ini sudah sukses ya. Oke, setelah sukses kita langsung ke pasang TWRP ya, agar lebih cepat, karena saya ingin custom ROM. Ini sebenarnya sudah custom ROM, tetapi saya kurang cocok ya untuk ROM-nya. Oke, kita pasang lagi baterainya, lalu kita mode fastboot ya, mode fastboot, volume bawah sama power. Nah, ini
Sudah mode fastfood ya. Sudah fastfood, kita tancapkan lagi USB nya. Nah, disconnect ya. Oke, setelah itu kita buka software minimal ADB fastfood ya. Nanti installan juga saya taruh di deskripsi. Nah, minimal ADB fastfood. Kita cek apakah connect dengan fastfood flash recovery. Fastfood devices. Oke, enter. Nah, tidak connect ya. Kita ulangi lagi. Sudah. Fastfood devices. Nah, ini udah nggak jelas itu ya. Lanjut fastfood. Ini pasang recovery-nya ya, pasang TWRP, tapi saya pakai Orange Fog. Nanti kita bahas ya. Yang terpenting kita pasang dulu flash recovery. Saya namai satu filenya, jadi saya ketik 1.img karena formatnya Emacs. Oke, kita enter. Nah, itu sudah masuk. Lanjut fastfood, kita atur ke posisi recovery ya, boot, lalu fastfood boot, terus 1.img. Oke, enter. Sudah ya, kita lihat. Nah, langsung masuk Orange Fog ya. Kita cabut saja ini. Nah, ada yang lupa ini tadi, memori card belum saya pasang ya, jadi percuma ini. Nah, tadi jadi file appender itu harus sudah siap ya di sini. Kalau enggak, TWRP ini tidak permanen. Kita harus mengulangi di minimal ADB seperti tadi ya. Dan untuk file recovery-nya ini ya, Orange Fog. Ini filenya. Kita ambil yang recovery IMG ini, kita ekstrak. Ini kita ambil recovery, lalu taruh di C, lalu program file minimal ADB fastfood, lah taruh di sini dan ganti ini namanya dengan 1 ya. Nah, ini 1 di rename ya, ganti nama 1. Sebelumnya kan recovery, dan pindahkan ke sini. Oke, kita
harus mengulangi ya, karena memory card belum saya pasang. Walaupun kita pasang tetap tidak kedetek ya, saya juga kurang pahami kalau kita pasang belakangan. Oke, saya ulangi lagi, karena kalau recovery-nya kita reboot ke recovery ya, di sini di framework tadi itu malah bootloop ya, saya sudah pernah. Kita harus mengulangi. Oke, saya tutup dulu ya, saya ulangi lagi. Oke, ini sudah berhasil ya, dan ini memori sudah kondisi terpasang, sudah tidak perlu ya. Oke, kita fokus ke HP ya. Salah, kita cek micro SD. Oh ya, saya sebenarnya ada tripod itu, tapi terlalu tinggi ya. Nah, ini saya pakai aja kalau cuma ponsel. Nah, ini enak. Tadi saya tidak pakai karena kurang jelas ya untuk di PC. Oke, kita sudah masuk di SD. Kita cari file appendernya. Ini saya taruh di folder ini ya, Mido. Lalu untuk pertama itu kita harus install Precisit ya. Saya juga kurang tahu Precisit tentang apa. Ini karena saya dapatnya katanya harus install. Oke, kita install dulu. Set. Setelah install, kita kembali lagi, lalu kita install Appender V4 Rec ya, Appender V4 Rec, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut. Cukup lama ya ini. Appender V4. Tutor saya ini mungkin agak aneh ya, karena saya kurang ahli dalam buat video. Yang terpenting file ya. Mungkin bagi kalian yang sudah ahli, itu filenya sangat penting. Mungkin tutor ini tidak terlalu penting ya. Oke, setelah itu kita ke menu, lalu reboot ke ya, ke recovery lagi, karena kita mau install custom ROM, lalu kernel, lalu sekalian kita root. Karena semua langkah ini kalau tidak berurutan bisa bootloop ya. Kalau target Anda pasang ROM, kernel, dan juga root dan modul Magis juga. Oke, kita masuk micro SD, kita pasang ROM-nya. Mido saya taruh sini, saya pilih Corvus ini yang saya gunakan. Lalu kita install dulu. Pertama ROM ya, kalau Anda ingin GApps juga bisa setelah ini ya, setelah ROM pasang GApps. Ini saya nggak pasang GApps karena saya tidak perlu ya, tidak memerlukan. Cukup lama ya, saya pause dulu. Oke, ini sudah hampir selesai ya install ROM-nya. Nanti setelah install ROM saya mau install kernel, karena saya ingin custom kernel. Nah, sudah selesai, kita kembali pilih kernelnya. Saya pakai kernel ini.
Nah, sudah selesai. Kita kembali lagi. Kita install Magis ya, karena saya ingin root HP ini. Nah, saya taruh di sini filenya Magis yang zip ya, bukannya APK. Agak lama ya Magis. Saya pakai versi 2.28. Nah, ini Magis 28. Oke, sudah selesai. Nah, ini yang paling penting agar HP kalian tidak bootloop. Itu setiap install apapun di TWRP ya, yang bukan recovery ya. Seinstall apapun di TWRP atau di custom recovery Orangfox seperti ini, kita harus install Appender V4. Install apapun, jadi kita tutup dengan Appender V4 untuk instalan terakhir. Yang Appender V4 rec tadi untuk recovery ya. Oke, ini agar tidak bootloop kita install. Oke, kita reboot sistem ya. Saya lupa belum web data ya tadi. Aduh, tapi terlanjur, nanti aja berhasil apa enggak ya. Jadi sebelum install ROM tadi ya, setelah kita ke recovery tadi, setelah install Appender V4 dan kembali ke recovery, itu harusnya kita web data ya, tapi saya lupa. Kita tunggu aja, nanti kita kembali ke recovery lewat Magis ya, karena kita sudah install Magis. Nah, ini sudah sampai. Cepat ya untuk loading bootnya. Oke, masih bisa. Kita agak terangkan dikit. Oh ya, untuk file kalian harus di backup ya agar aman sebelum melakukan semua langkah ini tadi, karena HP ini kembali ke awal ya. Kita lanjut install Magis agar HP ini bisa root. Kita install yang APK ya, Magis APK. Continue, kita install. Setelah itu down, open ya. Setelah open, kita tunggu, kita klik OK ya ini. Kok ribet? Ini salah lagi nih, mungkin karena kesalahan saya yang belum web data ya. Aman ternyata, saya kira bootloop. Karena saya mengalami di 4X, Redmi 4X itu malah bootloop. Saya belum lama ya untuk file ini menemukannya, baru beberapa, mungkin seminggu ya, saya menemukan mobil instan ini di grup for PDA ya, di forum Rusia. Saya dapatkan file ini. Oke, kita buka Magis lagi. Kita klik OK ya. Oke, kita rekomendasi ini. Kok redup ya? Nah, ini agak kelihatan. Ini let's go. Ini mungkin kecurangan otomatis ya. Iya, auto ternyata. Setelah itu jangan ribet ya, nanti bootloop. Kita pasang modul dulu. Pasang dulu semua modul yang Anda inginkan ya. Ini modul-modul yang saya perlukan. Kalian terserah pasang modul apa.
akan pasang semua ya untuk modulnya. Ternyata nggak apa-apa ya kita tidak web data, ini aman aja. Tapi alangkah baiknya kita melakukan web data ya, kita format. Tapi sepertinya ini nggak apa-apa. Oke, ini semua modul sudah saya pasang ya, yang modul yang saya perlukan. Kita klik di sini ya untuk masuk ke recovery. Jangan reboot biasa ya, kita reboot ke recovery karena kita mau install Appender lagi ya. Karena kalau setelah pasang modul kita tidak install Appender, itu pengalaman saya itu bootloop ya. Kita masuk lagi ke recovery. Kita masuk microSD, lalu Mido tadi ya foldernya. Nah ini kita reboot sekalian ya agar tidak pencet-pencet lagi. Nah sudah. Setelah ini terserah ya untuk kalian mau buat apa HP-nya. Ini langkah terakhir ya. Jadi video ini tadi sebenarnya kurang lengkap ya, tapi video ini pembahasan yang dasar saja ya, yang saya bahas di sini. Jadi yang bagi pemula ya mohon maaf ya kalau video saya kurang sulit dipahami ya. Oke, sudah berhasil, lancar sekali ya ini. Kita cek ya untuk Androidnya, Note 4. Oke, Android 10 sip, sudah bagus ya. Untuk ROM, kernel dan sebagainya, model Magisk itu terserah kalian ya. Yang terpenting video saya ini proses pemasangannya hingga selesai. Oke, mungkin untuk video kali ini sudah cukup ya. Sekian, terima kasih.